warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semuanya. Yang saya hormati Pak Sekda, terima kasih sudah bersedia memediasi acara kita pada pagi hari ini, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPR dan seluruh yang hadir pada pagi hari siang hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya tadi sudah mendengar antara penyampaian dari Pak Abidin tentang regulasi hukum berkaitan dengan 20%. Ada penyampaian dari pihak perusahaan. Ada tadi Pak Asisten 2 menyampaikan tuntutan daripada masyarakat kami yang kemarin turun langsung ke lapangan mendengarkan apa yang diingini daripada masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini memerlukan kepastian agar kami pada saat kami rapat ini pulang nanti ada yang kami bawa untuk meredam masyarakat yang ada di sana. Ada formulanya untuk meredam ini. Tadi alhamdulillah tadi Pak Leo menyampaikan pada prinsipnya perusahaan itu siap memberikan plasma 20% sesuai dengan izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Seruyan tahun 2007. Melihat daripada itu, kita kan acunya mau ini kan kalau beracu kepada aturan pelepasan kawasan. Sementara pelepasan kawasan ini belum kita kantongi. Nah, pelepasan kawasannya belum kita kantongi. Jadi berapa yang diberikan oleh LHK kepada Bangun Jaya Alam Permai. Nah, jadi apabila ini kan sudah tertanam posisinya, andaikan ini yang berapa kalau sholat dari berapa ribu tadi itu yang sudah diizin lokasikan 13.500. Nah itu kalau 17.500 apakah semua itu disetujui? 13.000 apakah semua itu disetujui oleh LHK untuk dilepaskan kawasan? Tentu tidak, kan seperti itu. Nah kalau beracu kepada itu tentu masyarakat kita kerugian. Toh yang ditanam oleh perusahaan kan 13.000, yang dilepas nanti berapa? Kan ada pertimbangan hukumnya untuk melepaskan itu. Yang poin yang kedua, pihak perusahaan tadi memberikan permohonan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan CPCL-nya. Menurut saya, alangkah lebih baiknya lokasinya dulu. Berapa persentase yang diberikan kepada kita supaya kita tahu lahannya berapa, ada lahannya dulu, disesuaikan lahannya, baru kita siapkan anggotanya. Kalau kita siapkan anggotanya, kalau lahannya tidak ada kan percuma, sama aja kita. Nah, jadi masalah menyiapkan lahannya dulu, ada lahannya dulu diserahkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga nanti dari dasar lahan itu disesuaikan oleh pemerintah daerah, lahan ini menjadi lahan koperasi. Nah, baru kita siapkan CPCL-nya, calon petaninya. Kalau lahannya nggak ada, kita siapkan calon petaninya, percuma ya, namanya aja mampang di situ lah, hasilnya nggak ada, karena lahannya nggak ada. Nah, karena katanya tadi itu mau memberikan, dasarnya apa? Apakah menunggu pelepasan dulu? Apakah memang berdasarkan dengan izin lokasinya? Nah, kalau tadi saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Leo, Pak Leo kan mengacu kepada aturan. Kalau mengacu kepada aturan kan memang nggak bisa 20% itu karena masih izin lokasi, belum ada pelepasan kawasan. Tapi yang diinginkan masyarakat kita adalah yang 20%. Kalau kita pulang ke sana cuma bawa yang kemarin itu itu usaha produktif, itu sama aja Pak, membuat yang itu aja yang kita sodorkan nantinya. Artinya 20% ini ada kepastian berapa yang diberikan oleh perusahaan. Kalau memang perusahaan berdasarkan ILO. Kalau memang perusahaan berdasarkan daripada pelepasan kawasan untuk memberikan kepada masyarakat kami, berarti kita menunggu pelepasan kawasan dulu. Jadi jangan istilahnya kami mau memberi, tapi gantung. Artinya gantung itu mau memberi, sampai kapan mau memberinya? Maksud kita itu ada kejelasan. 2024 kami akan siapkan. Pemerintah daerahnya jangan disalahkan. Kok ada calon petaninya nggak ada hasilnya, operasinya nggak ada, lahannya diserahkan nggak ada. Nah inilah yang kita harapkan supaya jelas. Jadi perusahaan maunya menyerahkan itu kapan? Itu apakah menunggu pelepasan kawasan dulu? Apakah memang berdasarkan dari ILO ini sudah mau diserahkan? Nanti kami enak masa
Pak Kepala Desa, kita ini sudah bikin ini CPTL-nya, calon petaninya, sampai ajukan kepada pemerintah daerah nama-namanya, pada camat menyetujui itu. 7 desa, 6 desa ini kita ajukan. Ternyata kok nggak ada ceritanya ini, gantung sama sekali. Pemerintah daerah sudah meminta datanya, CPTL-nya sudah dikeluarkan. Kok ini nggak ada tindak lanjutnya? Kapan perusahaan menyerahkan lokasinya kepada operasinya? Nah, itu poin intinya. Kalau sudah diserahkan berarti ada hasil. Kalau cuma ada nama tapi lahan tidak diserahkan berarti belum ada hasil. Yang kita cari inilah hasilnya. Nah, saya ini terus terang Pak, kalau mengacu kepada aturan saya paham sisi perusahaan. Tapi perusahaan harus sadar juga di dalam diberikan ILOK itu dari 2006 sampai sekarang 2023 belum mengurus perluasan kawasan. Ini perusahaan apa ya? Tidak ada kepeduliannya sama sekali. Apakah memang sengaja perusahaan itu mengulur-ulur waktu tidak mengajukan? Apakah memang itu menjadi permainan perusahaan supaya tidak mengeluarkan 20% ini? Ini saya tidak paham pada dasarnya. Tapi pada dasarnya pengusaha itu maunya untung banyak, sedikit pengeluaran. Tapi harus dipikirkan. Karena itu tidak dipikirkan dari 2007 pelepasan pemberian izin sampai 2023, inilah yang terjadi. Saya selaku kepala desa tidak membenarkan masyarakat saya yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Tapi karena miskinnya kepercayaan terhadap kami, tidak ada upaya kami. Kami sudah berupaya. Cuma namanya upaya kami ini terbatas. Jadi asumsi masyarakat kami kalau tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, maka ini tidak akan naik ke permukaan. Istilahnya no viral, kalau tidak viral itu tidak ditangani, seperti itu Pak.